Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terambil daripada Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-12. Kita boleh melihat bagaimana tentang kehidupan Yakub yang dikatakan di sana. Firman Tuhan saya akan bacakan bagi saudara. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di tempat itu atau di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ketiga ayat ini pada bagian daripada sejarah kehidupan Yakub yang dituliskan dalam firman Tuhan, yaitu ia berangkat dari sebuah tempat bernama Beersheba menuju ke Haran. Beersheba adalah tempat tinggal mereka dan di Haran itu adalah tempat daripada pamannya. Nah, kita boleh melihat ini boleh terjadi bukan sekedar kunjungan atau wisata atau pulang kampung atau berkunjung, tetapi sesungguhnya ini terjadi oleh karena ia lebih cenderung sebetulnya berangkat. Kata berangkat ini sebetulnya melarikan diri karena dia sedang terancam. Saya mau berkatakan kepada saudara, dalam kehidupan yang kita hidupi, tentu selalu ada permasalahan. Satu hal yang kita akan lihat, setiap orang pasti punya masalah. Yakub punya masalah dengan abangnya, sehingga abangnya ingin membunuh dia pada saat direncanakan pada saat papanya meninggal. Sehingga Yakub harus meninggalkan ayah dan ibunya saat meninggal, daripada dia dibunuh itu atas permintaan daripada ibunya. Nah, kita melihat dalam perjalanan lebih kurang 70 km di tengah-tengah ke padang gurun atau mungkin hutan dia lewati. Ini artinya masalah yang berat bagi seorang umat Tuhan, apalagi masih muda umurnya. Tapi ia harus alami itu. Tuhan izinkan setiap kita punya masalah supaya di dalam permasalahan itu kita bersandar kepada Tuhan. Karena ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Permasalahan jika hadir dalam kehidupanmu, dan pasti ada. Saudara mungkin kemarin sudah dan sekarang mungkin belum, atau ada sebagian di antara saudara yang sudah punya masalah. Tapi yang jelas mungkin kalau belum sekarang nanti akan ada. Tapi ketahuilah satu hal, di tengah-tengah masalah Allah selalu hadir dan Allah mengawasi. Allah sedang mendampingi kita walaupun kita tidak melihat dalam rohnya. Nah, kita melihat ketika sampai dia di suatu tempat dan bermalam di tempat itu karena matahari telah terbenam, ia mengambil batu yang ada di tempat itu dan membaringkan dirinya di tempat itu. Lihat, ia tidur dengan berbantalkan batu. Nah, kalau saudara dikasih oleh Tuhan, hidup dimulai dari sebuah keadaan yang sangat menderita. Karena itu saudara-saudara, walaupun saudara dalam penderitaan, ketahuilah bahwa Tuhan ingin menguatkan, meneguhkan saudara supaya saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan keadaanmu menjadi berubah. Dan lihat, bermimpilah ia di tempat, bermimpilah ia di bumi ada didirikan. Allah lah yang memulai hubungan dan mendirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah terlihatlah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Artinya Allah menyuruh malaikatnya dan menunjukkan kepada saudara untuk meneguhkan supaya saudara tahu bahwa engkau tidak sendiri, tapi Tuhan hadir melalui malaikatnya. Nah, kita melihat di sini turun naik di tangga itu. Dan dengan demikian tentu mengawasi, tentu melindungi, tentu menjagai. Dan hidup saudara pun sekarang perlu saya beritahu, pada saat saudara susah, bahkan tidak susah pun, ketika engkau percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, ketahuilah Allah sebagai Bapa bagi kita, dia peduli, dia mengawasi, dia mendampingi. Nah, karena itu saudara, dia akan mengutus malaikat menyertai engkau. Jangan takut dalam menghadapi kehidupan bahwa engkau tidak sendiri, tetapi Allah hadir dalam kehidupanmu. Allah peduli dengan engkau. Dia akan pertama menguatkan engkau, meneguhkan engkau bahwa engkau tidak sendiri. Dan yang kedua, engkau ketahui bahwa ia mengawasi dan menjaga engkau, melindungi engkau dari segala ancaman, sehingga ia melihat engkau boleh selamat dalam perjalanan, tidak hanya sampai di saat itu, tapi terus ke depan, supaya rancangan Tuhan boleh terjadi bagimu. Engkau tidak sendiri dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Tuhan ada menyertai engkau walaupun engkau tidak mengetahuinya, karena ia sendiri mengutus malaikatnya dan ia mendirikan tangga seperti apa yang telah ada dalam mimpi Yakub. Itu tidak sekedar mimpi, adalah penglihatan. Dan sekarang ia memberitahu kepada kita
bahwa meneguhkan kita bahwa engkau dan saya tidak sendiri. Tidak sendiri. Karena itu saudara yang dikasih, jangan takut menghadapi hari yang ada di depanmu. Kesukaran apapun yang ada terjadi sekarang, kau tidak sendiri. Tuhan ada menyertai engkau dan itu adalah mujizat. Karena itu kuatkan, teguhkanlah hatimu. Tuhan menyertai. Amin.